Salam. Kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 2 hingga yang ketiga. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Saudara, kita itu sering mendengar ungkapan bahwa orang Kristen atau orang percaya adalah Injil yang kelima di luar 4 Injil: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kenapa kita disebut Injil yang kelima? Karena dalam kehidupan sehari-hari, dunia mungkin tidak membaca Alkitab. Apalagi orang non percaya atau bukan orang percaya. Mereka tidak membaca Alkitab. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya, hidup kita adalah kesaksian yang nyata tentang siapa Yesus itu. Dari perkataan kita, sikap, keputusan, cara kita menghadapi masalah, bahkan cara kita memperlakukan orang lain, semuanya sedang dibaca. Banyak orang mungkin tidak pernah datang ke gereja, tetapi mereka memperhatikan bagaimana hidup kita, bagaimana kita dalam keseharian kita, di tempat kerja, di sekolah, di lingkungan kita, di media sosial. Bagaimana kita bersikap saat disakiti, dan bagaimana kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Apakah kita mencerminkan apa yang kita imani, yaitu Yesus Kristus? Nah, dari situlah membentuk mereka, orang-orang di luar sana, gambaran tentang Kristus. Itu mereka melihat diri kita. Jika kita mengaku pengikut Kristus tapi hidup kita penuh dengan kebencian, ketidakjujuran, dan kepahitan, maka Injil yang terbaca menjadi kabur, bukan menjadi kabar baik. Sebaliknya, ketika kita hidup dalam kasih, pengampunan, integritas, dan kerendahan hati, orang dapat melihat terang Kristus melalui kita. Saudara, dalam Matius 5 ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, menjadi Injil yang kelima bukan berarti kita harus sempurna. Tetapi kita dipanggil untuk hidup dalam pertobatan. Kita bisa melakukan kesalahan dan kita bertobat. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketulusan dan ketergantungan kepada Roh Kudus. Ketika kita jatuh, kita bangkit. Ketika kita salah, kita mau mengakui dan memperbaiki. Justru dalam proses itulah orang melihat kasih karunia Allah bekerja di dalam hidup kita. Saudara, hari ini mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Jika orang membaca hidup saya, Injil seperti apa yang mereka lihat? Berdoa agar Roh Kudus membimbing Anda untuk hidup mencerminkan Yesus Kristus. Karena hidup Anda adalah Injil terbuka yang dibaca oleh semua orang. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara renungan singkat hari ini. Jadilah Injil kelima yang mewartakan kabar baik melalui hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.